Nah itu. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Semua fitnah saya semua. Apa dia bikin pada waktu itu? Kasih tahu mereka semua. Orang yang besar ngomongnya, apa dia lakukan pada saat ini semua. Bapak Yusuf Kalla mengatakan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Beliau merasa terfitnah karena beredarnya video AI yang menyebutkan bahwa beliau memberikan uang 5 miliar. Kemudian beliau juga merasa terfitnah dengan beredarnya video ceramah beliau di UGM yang dipotong-potong. Tapi sayangnya Bapak Yusuf Kalla tidak bisa melihat bahwa kasus ijazah ini adalah fitnah. Jadi kalau kita buat peribahasa, gajah di depan mata tidak nampak, semut di seberang lautan kelihatan jelas. Begitulah orang-orang yang memang di hatinya ada kebencian terhadap Pak Jokowi. Jadi ketika fitnah menimpa Pak Jokowi, dia tidak peduli. Dia bahkan tidak mau mengatakan bahwa yang dilakukan oleh kubu pembenci Pak Jokowi itu adalah fitnah. Tetapi dengan lancar beliau mengatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan atas dirinya. Ya memang kita juga setuju Pak, Bapak difitnah. Bapak difitnah lewat video AI, difitnah karena video-video yang dipotong-potong. Bapak difitnah. Betul itu. Saya setuju videonya, saya sudah nonton lengkap, panjang. Bapak tidak mengatakan itu, tapi videonya dipotong. Ada kesengajaan. Tapi Bapak harus selidiki. Siapa yang memotong video itu? Ade Armando, silakan saja. Kalau Bapak mau melaporkan, saya nggak peduli ya. Kalau memang salah ya harus bersedia untuk mempertanggungjawabkan. Bagi saya seperti itu. Yang penting Bapak tidak membungkam suara-suara yang mengkritisi Bapak. Bapak harusnya fair. Fair. Menyebutkan bahwa tuduhan ijazah palsu ini adalah fitnah. Jangan Bapak hanya fokus terhadap diri Bapak sendiri. Oh gak peduli saya sama Jokowi. Jokowi, saya. Mau fitnah Jokowi kek, mau enggak kek, saya gak peduli. Bukan begitu Pak. Maksudnya tidak seperti itu. Bapak kan sudah muncul nih di kasus ijazah ini. Harusnya Bapak bisa berpendapat. Berpendapat apakah ini fitnah atau politis. Tentang ijazah ini loh Pak. Bahkan saya tidak pernah melihat pejabat-pejabat seperti Pak SBY berani berkata di muka publik bahwa tuduhan ijazah ini fitnah. Saya belum pernah mendengar dari mulutnya Megawati mengatakan bahwa tuduhan ijazah ini adalah fitnah. Kalau dari Pak Prabowo saya pernah dengar ketika beliau ini pidato. Dari mulutnya Anies Baswedan belum pernah saya dengar bahwa tuduhan ijazah terhadap Pak Jokowi ini adalah fitnah. Padahal jelas-jelas fitnah ini. Kenapa kalian sulit sekali mengatakan bahwa kasus ijazah ini adalah fitnah? Kenapa kalian sulit mengatakan itu? Ini yang saya kritisi kepada kalian, orang-orang hebat, mantan-mantan pejabat, mantan wapres, mantan presiden. Harusnya kalian berani mengatakan bahwa ini fitnah. Kenapa nggak ada yang berani? Kenapa kami ini? Relawan Pak Jokowi saja yang mengatakan itu. Yang kalian sebut termul-termul ini. Yang berani mengatakan bahwa ini fitnah. Kenapa hanya kami? Kalian menggiring opini bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Ketika kami menjawab opini kalian dengan data dan fakta, kalian sebut kami penjilat, termul, orang bayaran. Fitnah kalian balas dengan fitnah. Kalian memfitnah Pak Jokowi, kami meluruskan, kalian fitnah kami. Katanya bayaran, katanya penjilat. Gimana sih? Kalian itu makan uang fitnah itu.
Double-double itu uang fitnahnya loh yang kalian makan itu. Harusnya orang-orang di luar sana ini yang otaknya waras itu berani berkata bahwa ini adalah fitnah. Saya hanya mendengar sedikit orang yang waras yang mengatakan bahwa isu ijazah Pak Jokowi ini adalah fitnah. Bahkan Aiman sendiri, Aiman Wicaksono tidak berani mengatakan bahwa ini fitnah. Dia menggoreng-goreng kasus ini supaya panggungnya ramai didatangi orang. Panggungnya ramai ditonton orang. Makan uang fitnah. Provokator. Kita akan pertimbangkan. Karena kalau tidak dituntut, ini akan terulang lagi. Hati-hati dan ngomong kemana-mana. Minta maaf. Orang si Islam sudah mau demo, jangan saya bilang. Kau tahu semua itu dibilang. Jangan. Karena itu saya undang sekjen DMI Dawai Masjid. Supaya kasih tahu masjid tenang. Masjid banyak yang berteriak. Bagaimana Pak? Kita lawan. Jangan. Ini nih, salah satu yang membuat saya agak gelisah dengan ucapan Pak Yusuf Kalla, teman-teman. Beliau berkata bahwa katanya orang-orang masjid ngamuk ketika beliau difitnah, dituduh soal penistaan agama. Selama ini beliau kan ini masih ditunjuk sebagai ketua masjid ini. Ketua seluruh masjid Indonesia ini beliau ini ketuanya. Beliau ini seolah-olah sedang memamerkan bahwa beliau punya banyak pasukan masjid-masjid. Ini ngeri teman-teman. Beliau ini sudah ngomong begini ini udah provokatif banget ini. Beliau sedang memamerkan bahwa beliau punya pasukan di masjid-masjid. Tapi beliau masih meredamkan supaya mereka tidak marah gitu. Gak ngamuk. Karena beliau difitnah. Ini sebenarnya kode gitu. Kode dari seorang Yusuf Kalla. Jangan macam-macam kamu sama saya. Pasukan saya banyak. Saya ketua masjid. Kalau kamu memfitnah saya, kamu harus minta maaf. Nah ini Islam tidak seperti itu Pak Yusuf Kalla yang terhormat dan baik hati. Dan punya pasukan banyak. Islam tidak mengajarkan mengancam. Islam tidak mengajarkan sombong. Islam tidak mengajarkan perang terhadap sesama umat Islam. Ade Armando itu orang Islam, Pak. Kalian ini kan dari dulu membenci orang Islam yang membela Pak Jokowi. Saya ingat waktu Pilkada DKI, apa yang terjadi? Di masjid-masjid itu dipaksa untuk memasang spanduk besar-besar menolak mayat pendukung Ahok. Ahok dipenjara juga karena videonya dipotong-potong, Pak. Itulah rasanya ketika video kita dipotong-potong, Pak. Kita terfitnah. Apakah saat ini Bapak mau bilang bahwa dulu Pak Ahok difitnah karena videonya dipotong? Pak Yusuf Kalla, sebenarnya di kepala saya ini banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Karena saya membaca gelagat-gelagat yang tidak enak dari kemunculan Bapak di kasus ijazah ini. Tapi ini masih saya simpan Pak di kepala saya. Karena saya tidak mau membuat keributan. Saya ingin negeri ini damai Pak. Saya mau Bapak tidak menggunakan power Bapak sebagai Ketua Masjid Indonesia untuk melakukan sesuatu yang menjadikan negara kita ini chaos. Sebagaimana Bapak sudah meramal katanya bulan Juli Agustus akan terjadi kekeosan. Kepala saya sudah berisik ini Pak. Tapi saya suruh diam. Shh. Jangan berisik dulu. Saya akan lihat ke depannya ada berita seperti apa. Karena saya harus mewarning seluruh penonton channel saya untuk berhati-hati terhadap aksi-aksi yang memang dicetuskan untuk membuat kekeosan di negara ini. Terima kasih Pak Yusuf Kalla. Jangan bungkam suara saya.